Hai, balik lagi dengan Om Senang. Hari ini kita akan membahas kebahagiaan keuangan chapter number 3, penjaga uang. Untuk menjaga uang kamu tetap aman, apa yang harus kamu lakukan adalah memiliki proteksi. Nah, proteksi itu apa? Gue ngomong di depan aja biar simple, asuransi. Nah, pasti dari kalian semua banyak yang berpikir, aduh, asuransi lagi males banget gitu kan. Tapi asuransi itu adalah penyelamat kalian. Kenapa gue bilang begitu? Biaya untuk kesehatan meninggal itu besar banget. Saat kalian sakit, itu kalian misalkan dari muda nih, udah kumpulin, udah punya rumah, udah punya mobil, masuk rumah sakit, kelar, habis sehabis-habisnya. Jadi kenapa gue bilang begini? Zaman dulu itu gue nggak, satu keluarga itu nggak ada yang percaya tentang asuransi. Orang yang dengar asuransi pasti udah malas banget. Lu pasti sering banget ketemu temen yang udah lama nggak tahu, nggak kenal, antah berantah, tiba-tiba manggil lu nih, udah lama banget nggak pernah ketemu. Halo, apa kabar? Kita ngopi yuk. Ya udah kan, kita kan berpikir, oh ya udah ngopi gitu kan. Oh, udah lama nggak ketemu. Pas ngobrol, nah mulai deh tuh. Menurut kalian penyakit yang paling mengerikan di dunia apa? Nah, kalau misalkan orang dapat kena kanker itu masih bisa kerja atau enggak? Nggak bisa ya. Iya, nggak bisa kan? Nah iya, mulailah seperti itu. Dan benak lu pasti langsung mikir, aduh, pip, gue di prospek nih kan begitu. Semua pasti begitu. Nah, bednya di dunia ini sebenarnya asuransi itu penting sebenarnya. Cuman karena cara penyampaian yang menurut gue ngaco, yang membuat image asuransi itu sendiri jadi buruk. Gue kasih tahu ya. Zaman dulu itu gue ada saudara, dia kerja normal, dia nggak punya asuransi. Nah, habis itu dia jatuh sakit, dia nggak punya asuransi nih. Dia punya rumah satu, mungkin rumahnya dua lah. Habis itu pas dia masuk rumah sakit, keluar biayanya itu habis satu rumah. Untungnya masih ada rumah satu lagi. Kalau enggak, amsyong. Jadi kalau misalnya lo cari duit capek-capek dengan gaya hidup udah ngirit, duit setengah mati tiap hari makan warteg gitu kan. Habis itu lu udah atur cash flow lu udah bangun bisnis segala macam, udah bisa kasih lu passive income. Tapi saat lu masuk rumah sakit itu udah ratusan juta sampai miliaran udah pasti habis. Nah, contoh kasus yang paling gampang yang tadi gue ceritain. Setelah saudara gue itu sakit, bayar rumah sakit sampai habis satu rumah, otomatis besokannya langsung semua keluarga nyari tuh asuransi. Zaman itu belum ada BPJS, jadi ada yang swasta aja. Nah, buruknya kita yang tidak mengerti asuransi, udahlah pokoknya harus ada. Gue pokoknya masuk rumah sakit, gue nggak mau keluar duit. Pokoknya kalau misalkan gue masuk asuransi, gue nggak mau bayar, intinya gitulah. Yang penting lu punya asuransi, biar rumah lu satu itu nggak habis. Nah, misalnya lu dari muda udah kumpulin capek-capek dan masuk rumah sakit, lu nggak ada proteksi. Ingat ya, asuransi itu bukan investasi tapi proteksi, penjaga uang lu. Jadi usaha lu yang selama ini udah bangun capek-capek dijagain dengan bayar murah setiap bulannya. Nah, misalkan umur lu sekitar 20 sampai 30 lah, mungkin bayar asuransi sebulan cuma 500 ribu. Tapi saat lu masuk rumah sakit, lu gak keluar duit apa-apa. Nah, misalkan gue kena masuk rumah sakit itu penyakit demam berdarah, dirawat lah 3-4 hari lah, mungkin habis sekitar belasan juta lah, gue lupa, pokoknya belasan juta. Dan kalau misalkan gue bayar bulanannya itu gope 500 ribu per bulan, itu kan berarti kan sebulan 500 ribu kali 12, sekitar 6 jutaan setahun 6 jutaan. Tapi dalam waktu setahun itu gue kena DBD dan gue bayar belasan juta, anggaplah 11 juta atau 12 juta lah. Lu udah cuan separo. Lu gak usah keluarin duit lu 12 juta. Kalau gue disuruh keluarin duit dari aset segala macam buat bayar asuransi, itu enggak banget. Mendingan lu spare duit yang kecil tapi nanti duitnya dapetnya gede. Nah, habis itu gue kena kencing batu misalkan, masuk lagi rumah sakit, sama belasan juta juga. Keluar setahun cuma berapa? Ya 6 juta. Karena semakin dini lu masuk asuransi, semakin kecil umur lu masuk asuransi, resiko lu makin kecil. Nah, preminya pun setiap bulan makin kecil. Nah, jadi kalau misalkan kalian masuknya udah tua, mungkin kalau yang udah umur tua, habis itu dia udah ada
penyakit bawaan, itu preminya mahal banget. Dan itu menurut gue udah telat. Lu rugi, mendingan masuknya lebih awal. Nah kalau misalnya lu asuransi aja udah benci, boro-boro lu mau tahu lagi tentang jenis-jenisnya. Dan gak semua asuransi perlu lu ambil. Jadi asuransi dibagi 3. Ada asuransi kesehatan, kritis, jiwa. Kesehatan, kritis, jiwa. Gue kayak Dora ya. Dora ada Explorer. Asuransi apa? Kesehatan, kritis, jiwa. Nah kalau misalkan kita balik lagi di kebutuhan, lu butuhnya yang mana? Nah misalnya lu masih single, butuhnya sehat aja. Yang kritis sama jiwa gak perlu lah. Jadi gini bedanya ya. Kalau misalnya lu udah punya anak, ya masuk kritis. Jiwa lah. Kalau misalnya lu udah tua, jiwa udah kudu ada gitu. Nah kenapa butuhnya yang mana, kapan gitu loh. Nah gue jelasin dulu satu-satu. Asuransi kesehatan yang pertama. Kesehatan ini cuman mengcover saat lu masuk rumah sakit, dirawat, inap. Kalau lu rawat jalan gak diganti, udah gitu aja. Jadi misalkan lu sakit, aduh belaga aja sakit lebih dalam sampai lu dirawat, nah lu itu diganti tuh. Nah asuransi kesehatan ini cuman cover lu saat di rumah sakit. Misalkan lu masuk rumah sakit, habis biaya lah segala macem. Nah lu kan ditawarin tuh kayak, mau pakai vitamin nggak? Kayak lu di salon mau pakai hair tonic nggak? Nggak usah. Karena biasanya kayak gitu-gitu tambahan itu nggak di cover sama asuransi. Dia cuman bayarin yang penting-penting aja. Obat, infus, biaya penindakan. Tapi kalau misalkan lu ada tambahan vitamin, vitamin diet, obat diet, apa segala macam, itu nggak di cover. Nah itu nggak usah. Sama kayak di salon lah, mirip. Nah asuransi kesehatan, waktu lu sakit, dia akan bayarin semua cost lu. Jadi waktu lu keluar dari rumah sakit, kemungkinan cuma bayar biaya administrasi lah atau berapa lah, mungkin ratusan ribu gitu. Nggak murah banget. Atau mungkin nol. Tapi biasanya ada. Tapi nggak gede, nggak bikin lu miskin gitu. Nah habis itu kalau misalkan lu kena penyakit kritis atau lu meninggal, asuransi itu tidak cover lu apa-apa. Itu yang asuransi kesehatan tuh. Jadi cuman bayarin lu saat masuk rumah sakit. Ingat, kalau lu single, lu nggak ada tanggungan nih. Misalkan lu kena penyakit kritis kayak, atau lu kena meninggal misalkan, itu kan cair duit. Kalau lu single, lu ngapain lu mau cari duit, kasih siapa? Panti asuhan atau siapa? Orang tua misalkan udah nggak ada juga, ya buat apa? Itu nggak perlu. Lu yang cover cuman yang sehat aja. Nah kalau penyakit kritis dan lu nggak punya asuransi yang pertama, asuransi kesehatan lu nggak punya nih, lu punyanya penyakit kritis. Nah kalau kritis itu pas lu masuk rumah sakit, misalkan biaya perongkosannya segala macam belasan juta, itu nggak di cover biaya rumah sakitnya. Tapi lu dikasih duit nih, misalkan lu penyakit kritisnya ada 24 macam, atau setiap asuransi beda-beda lah. Lu kena penyakit kritis, kanker misalkan. Nah kanker itu akan di cover, diganti misalkan 1 M, tergantung lu punya premi. Semakin gede premi lu, semakin gede dia cairnya. Lu butuhnya berapa gitu loh. Nah miliaran ini akan cair, dikasih lu. Tapi cost lu, kemo segala macem yang udah di awal nih, yang di rumah sakit punya biaya, itu tidak di cover. Jadi lu dapat duit, ditimpuk duit nih, tuh 1 miliar, terserah lu mau ngapain. Misalkan bayar rumah sakitnya 200 juta, nah lu ambil dari situ, sisa lu 800 juta. Untuk apa sih sebenarnya 800 juta? Saat orang penyakit kritis biasanya tuh nggak bisa kerja, entah tangannya buntung atau apalah, atau stroke, cuma suara gini, mukanya yang gerak, sebelah lagi nggak bisa gerak. Nah itu kan lu nggak bisa kerja. Cara hitungnya bagaimana untuk yang penyakit kritis? Lu hitung setiap bulan cost lu. Di chapter pertama tuh ada di gaya hidup tuh. Lu punya expense-nya berapa sebulan. Nah lu kaliin supaya selama lu pensiun kayak puluhan tahun cukup itu dananya gitu loh. Jadi lu survive tanpa harus kerja, lu bisa hidup dari lu punya cair uang asuransi penyakit kritis. Itu supaya lu bisa survive aja. Nah kalau misalnya lu nggak punya itu, lu cuma punya yang sakit doang nih, yang rumah sakit tadi, jebret masuk rumah sakit, abis itu lu ternyata penyakit kritis dan lu nggak bisa kerja, lu nggak dapat apa-apa. Orang yang dibayarin cuma asuransi rumah sakitnya doang. Tapi besok-besok lu saat udah kena penyakit kritis, lu mau kerja nggak bisa, income nggak ada, anggapannya gitu.
Kalau misalnya lu punya pasif ya nggak masalah. Kalau udah bisa pasif lu tutupin expand lu. Tapi kalau lu cuma kerja aktif, ini penting, yang kritis, supaya lu bisa survive. Mungkin 3 bulan 6 bulan recovery lu udah sanggup untuk kerja lagi, ya mulai lagi dari awal. Tapi ini buat jagain lu kalau misalkan lu cuma punya penghasilan aktif. Tapi kalau misalkan lu punya tanggungan dan lu pasti biayain orang tua lu, yang ini penting nih. Pokoknya lu kalau single yang 2 terakhir ini nggak perlu dah. Kalau misalkan lu punya tanggungan, ini 2 ini penting. Yang nomor 1 udah pasti penting, lu pasti punya lah. Lu pasti punya. Soalnya bayar rumah sakit nyekiin, sakit banget. Nah yang 2, kalau lu punya tanggungan baru lu ambil. Kalau lu gak punya tanggungan gak perlu buangin duit. Nah untuk yang kritis tadi kan untuk mengcover kalau lu kena penyakit kritis dan gak bisa kerja selama beberapa periode waktu. Nah yang jiwa, ini saat lu meninggal baru lu dapet gede tuh MM-an juga, tergantung premi lu. Nah kalau misalkan lu udah berpikir kayak misalkan, waduh kayaknya gue selama hidup gak mungkin deh gue kumpulin 2 miliar, kerjaannya serabutan gak jelas, ya lu ambil jiwa. Saat lu meninggal, anak-anak lu, keluarga lu aman, dia orang dapat duit warisan. Nah cuman kan lu gak tahu warisannya dipakainya buat apa, kali kawin lagi gitu atau dipakai buat yang gak benar. Nah cuman at least kalau misalkan lu punya anak, asuransi jiwa penting. Jadi misalkan lu tiba-tiba meninggal nih, anak lu bisa sekolah. Makanya untuk ahli waris better untuk anak, biar tidak disalahgunakan. Gue bukan ngajarin gak bener atau gak percaya sama pasangan lo atau gimana. Soalnya money is corrupt, bisa bikin orang jadi gelap mata. Banyak juga yang berebut uang asuransi orang tuanya apa segala macam. Nah itu ya beda kasus lah. Nah jadi kalau misalkan kalian sudah punya yang kesehatan, single cukup nomor 1. Tapi lu kalau udah punya tanggungan, nomor 2. Kalau misalkan anak lu masih kecil, perjalanannya masih panjang, dan lu ngeri, lu ngambil yang ketiga. Nah ada juga yang satu asuransi itu full package dia, semuanya dapat. Mungkin preminya lebih mahal dikit tapi semuanya dapat. Cuman cairnya jadi nggak gede. Misal kalau misalkan lu ngambil semua paket, cairnya cuma 1 M. Tapi kalau misalkan lu ngambilnya satu paket doang nih, yang jiwa doang, mungkin cairnya 1,5 M. Nah lu ada hitungannya lah, beda-beda setiap asuransi. Jadi kalau misalkan lu punya asuransi mau yang aduh gue gak mau pusing, gue mau 3-3-nya aja, atau misalkan kondisi lu memang sudah punya keluarga yang ditanggung, habis itu lu juga ngeri satu meninggal mereka bagaimana, terus lu juga gak mau bayar uang rumah sakit, lu ngambil yang sepaket tuh 3-3-nya. Nah biasanya dia juga ada uang investasinya. Maksudnya apa? Jadi misalkan lu udah gak ada masalah pensiun atau apa, lu gak sanggup bayar, di situ ada nilai investasi. Misalkan premi lu sebulan 500.000, itu kan 6 juta setahun. Nah ternyata premi lu ada yang investasinya sudah mencapai 12 juta. Anggapannya selama 2 tahun lu kalau gak bayar asuransi, dia ngambil pakai duit investasi itu. Jadi lu dibayarin asuransinya oleh investasi dari asuransi itu sendiri. Bingung dah lo. Intinya kalau ada yang satu paket, biasanya ada investasinya yang bisa jagain lu juga, supaya kalau misalnya lu gak sanggup bayar asuransinya, premi tiap bulan dia bisa bayarin. Tapi kalau misalkan lu punya active income, lu punya passive income, ya itu gak perlu sih, lu ngambil yang pecah aja. Nah yang pecah ini bebas, lu butuhnya yang mana. Oh gue single, gue ngambil yang nomor 1 aja, kesehatan aja. Yang penting gue masuk rumah sakit, gue gak usah pusing, gue gak usah ngantri, gak usah apa, tinggal kasih kartu, udah beres diurusin. Habis itu tinggal bayar biaya administrasi waktu keluar, dan itu gak gede, gak bikin lu miskin. Nah kalau misalkan lu punya tanggungan orang tua yang perlu lu biayain, atau anak, penyakit kritis penting. Saat lu ngerasa badan, lu yang tahu badan lu ya, lu yang tahu badan lu nih kayaknya ada yang nggak bener, gue lemah di bagian ini kayaknya gue bakal kena penyakit kritisnya di sini nih. Nah lu ambil nih yang nomor 2, supaya nanti waktu misalkan lu ada apa-apa, lu tetap bisa survive, keluarga lu tetap bisa makan. Tapi kalau misalkan lu punya passive income, aliran uang di chapter nomor 2 lu kenceng, dan juga dunia sepertinya tidak terjadi apa-apa, ini nggak perlu sih gue bilang. Jadi lu udah bisa survive tanpa lu nggak
aktif lu nggak kerja pun lu masih bisa makan dari pasif lu gitu loh. Jadi yang nomor 2 ini nggak penting sebenarnya. Ini kecuali yang orangnya kerja aktif doang, income-nya dari aktif income doang. Nah ini penting nih yang ini. Tapi kalau misalnya lu punya pasif income ini nggak penting nih nomor 2 nih. Nah yang jiwa ini orang-orang kaya biasanya ambil. Kenapa? Mereka cuan habis. Waktu cair misalkan cairnya bisa sampai 10 miliar. Mereka cuan habis cuman bayarnya murah ini yang jiwa. Tapi lu tuker nyawa. Kenapa dia bisa dapat yang gede? Karena lu tuker nyawa lu gitu. Nah tapi kalau misalkan lu udahlah gue cuma hidup single, mau cair juga buat apa, kemana, atau misalkan anak-anak gue mau mandiri, gue gak mau kasih mereka warisan, misalkan kayak Jackie Chan gue gak mau kasih, gue kasih mending ke anak yatim ya terserah. Nah itu gak usah juga gitu loh. Yang penting ini kesehatan kudu ada. Nah itulah penjaga uang. Jangan sampai semua yang sudah lu lakukan, ngirit gaya hidup, ngatur cash flow, udah oke, udah hebat, tapi habis semua di sakit. Kalian akan miskin semiskin-miskin ya, sampai hutang sehutang-hutangnya kalau kalian masuk rumah sakit. Dan itulah pentingnya proteksi, asuransi. Nah berikutnya gue akan mengajarin lu supaya gimana caranya uang bekerja untuk kalian, meningkatkan passive income. Caranya bagaimana? Setelah kalian udah bisa jagain dulu. Jadi kalau misalkan gak dijagain, gue ajarin lu cara uang bekerja untuk kalian, itu kan habis lagi duitnya. Nah itulah pentingnya chapter number 3, penjaga uang, supaya kalian capek-capek di chapter 1, chapter 2 udah oke, chapter 3 amanin dulu. Nah kenapa gue gak ajarin chapter berikutnya nih, chapter 4 tuh apa? Chapter 4 adalah uang bekerja untuk kalian. Kalau kalian gua ajarin yang chapter 4 dulu dan lu gak punya nih nomor 3, apapun yang lu lakukan di nomor 4 pun habis, capek-capekin buat apa? Jadi lu harus punya proteksi dulu. Chapter nomor 3 lu udah punya, baru lu lanjut ke chapter 4, uang bekerja untuk kalian. Gimana caranya kalian investasi, kalian usaha supaya meningkatkan pasif. Nah tapi kalau misalkan proses perjalanan dari chapter 1, chapter 2 langsung ke chapter 4 tanpa ada proteksi, ini gak akan pernah terjadi juga. Bisa aja terjadi kalau misalkan lu gak aman selama lu hidup dari lahir sampai meninggal, lu gak ada sakit, toto meninggalnya lagi duduk nonton TV, lagi nonton Piala Dunia misalkan, toto meninggal. Tapi kan chance kecil banget ya, pasti ada sakit lah, ada sakit atau lu penyakit kritis sampai meninggal atau apalah, itu resiko pasti ada. Jadi lu penting ini chapter number 3, proteksi kalian, penjaga uang. Setelah ini kita akan lanjut ke step berikutnya adalah uang bekerja untuk kalian. Sampai jumpa di chapter keempat. Semoga chapter 3 ini bakal merubah mindset kalian tentang asuransi. Dan dari dulu zaman gua kuliah sampai detik ini gue udah tua bangka sekarang, dan cara penjualannya ternyata masih sama, sungguh luar biasa. Maksudnya nggak kreatif dikit gitu atau menghasilkan jurus baru atau bagaimana, supaya pendekatannya yang jelas-jelas bikin orang bete itu ada perubahan. Jadi pas ketemu teman, prospek lagi. Ada gak sih cara lain yang lebih unik gitu kan? Cuman itu penting buat kalian. Semoga penjelasan chapter 3 ini akan membantu kalian, merubah kalian, mindset kalian tentang asuransi. Jadi jangan anti asuransi, lu harus ada. Oke?